Engkau segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Sama-sama. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Katakan, tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Sama-sama katakan, walaupun tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Ku beri yang terbaik, katakan, bagi-Mu. Ku relakan segalanya.
dan senang jiwaku. Katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema apakah hidupmu berbuah. Nah, ini pertanyaan yang sangat berat sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena hidup kekristenan itu, seperti yang sudah saya katakan, bahwa bukan hanya kita tahu tentang Tuhan, bukan hanya kita bahkan tahu tentang firman-Nya, tetapi kita harus hidup di dalamnya, menghidupi setiap firman Allah, sehingga itu yang membuat kita akan mengalami kehidupan Kristus terimpartasi, kemudian kehidupan Kristus itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Dan itu tidak terjadi satu malam, saudara. Itu satu perjalanan, suatu proses, suatu kurun waktu ketika kita komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Berbicara tentang buah itu artinya ada sesuatu benih yang ditanam, kemudian akan tumbuh, dan tumbuhnya itu tidak langsung tiba-tiba langsung ada pohon atau ada daunnya, tapi biasa dia dulu akarnya dulu, saudara. Jadi benih itu kemudian mulai keluar, saudara, dan dia akan membentuk akar, dan akar itu akan mulai naik ke atas, dan kemudian dia mulai menunjukkan ada dahannya, ada cabangnya, dan kemudian lebih besar lagi, dan kemudian akan datang musim berbuah. Jadi kalau setiap itu berbeda, jagung berbeda, tomat berbeda, ya kan, pepaya berbeda, semua ada musimnya, semua ada waktu tertentunya. Tapi jika ada buah, ada buah-buah, artinya harus ada sesuatu yang kita tanam. Nah, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Kita langsung saja dalam pembacaan Lukas 13 ayatnya yang ke-6. Lalu dengan tema perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi saudara, sampai di sini dulu. Jadi ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang yang dikatakan mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kemudian dikatakan kemudian mencari, ketika ia datang untuk mencari ada buah enggak di situ, tapi tidak ada. Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan, dilanjutkan di ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Saudara, di sini dicatat dengan jelas bahwa ada kurun waktu, ada satu musim ketika harusnya berbuah pohon ara ini, tapi tidak menemukan buahnya. Dan kemudian dikatakan ada pemiliknya, pemilik dari kebun anggur ini, dan ketika dicek lagi ternyata tidak ada buahnya. Dan yang menjadi ironisnya, dikatakan sudah 3 tahun, artinya sudah mungkin berulang-ulang dicari buahnya, tapi kemudian tidak pernah mendapatkan pohon ara ini ada buahnya. Dan apa yang selanjutnya berkata bahwa kemudian dikatakan sudah 3 tahun tapi aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara, dikatakan bahwa jawab orang itu kepada tuannya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Saudara, dalam Alkitab ini dicatat dengan jelas bahwa dikatakan bahwa ketika tidak menemukan buahnya, sudah 3 tahun disuruh tebang. Karena apa? Percuma ternyata. Artinya bahwa pohon ini ada di kebun ini tapi tidak ada buahnya. Sedangkan yang diharuskan, pohon yang ada di tanah itu atau di tempat dia punya kebun anggur, yaitu harus menghasilkan. Saudara, ini berbicara soal kekristenan kita. Tidak peduli berapa lama kita ikut Tuhan, tidak peduli kita ini seperti apa.
tetapi yang Tuhan tuntut yaitu adakah kita berbuah. Saudara, mungkin kadang kita berbuah buah manis, tapi ada juga buah asam. Tapi saudara, kan kita akan terus berbuah dan kita akan terus ditemukan atau dirasakan bahwa kehidupan kita ini boleh dinikmati oleh orang lain. Tapi firman Allah berkata seperti ini, kalau tidak berbuah, hidup kita ini percuma. Saudara, jadi kita percuma menjadi Kristen, percuma Anda percaya Yesus kalau hidup kita tidak menyatakan kebaikan Tuhan, tidak menyatakan kasih Tuhan, orang tidak melihat Yesus. Sebab itu saya katakan bahwa tema ini adalah tema yang cukup sulit. Karena apa? Kita menjadi Kristen sangat mudah. Anda kemudian mengeluarkan KTP Kristen, atau mungkin lahir baru, ya kita bertobat saudara. Atau kemudian Anda mengikuti keluarga yang notabene Kristen, ke gereja, mulai ibadah. Tapi kalau tidak disertai dengan buah pertobatan saudara, buah dari apa yang kita lakukan. Misalnya saudara mencintai Tuhan, harus ada buah, harus ada sesuatu yang dilihat saudara. Sebab itu saudara, kadang saya pun menjadi satu perenungan, aduh Tuhan, saya sudah sejauh ini. Bahkan yang membuat saya merenung beberapa waktu saudara, bahwa setelah pandemi ini apakah saya semakin ada perubahan gak gitu saudara. Dan saya mulai evaluasi, oh bagian sini saya masih berjuang, oh bagian sini kayaknya masih belum menang nih. Jadi kita sendiri yang akan mengevaluasi saudara, karena kalau tidak percuma saudara, ya kita Kristen, kita cinta Tuhan, atau kita melayani Tuhan, kita tahu firman Allah, baca terus, tapi firman ini tidak diaplikasikan. Kita tidak berjuang untuk supaya kehidupan Kristus itu nyata. Orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita, bukan hanya kita Kristen saja. Karena dikatakan kalau enggak, hidup kita percuma. Boleh katakan di live chat, tulis di live chat, hidup saya tidak percuma. Karena kalau kita percuma, artinya bahwa Tuhan tidak menikmati hidup kita. Orang bisa harusnya menjadi kuat, orang bisa diberkati lewat kita, orang bisa dikuatkan lewat kita, tapi bisa jadi orang juga menjadi sandungan, atau kita tidak menjadi berkat kepada orang lain. Bahkan kalau dengan kata lain di sini disebutkan kurun waktu 3 tahun dicari nggak ketemu buah. Artinya Tuhan sudah terlalu baik. Yang kedua, Tuhan sudah terlalu baik memberikan kita kesempatan, memberikan kita bonus hidup, bonus waktu, bonus umur. Lewat dari semua kesulitan, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan kedua. Tapi kalau kita tidak menghargai kesempatan itu dengan hidup berbuah, dengan hidup boleh menjadi berkat buat banyak orang. Orang boleh melihat Kristus. Saudara, hidup kita bisa ditebang. Kesempatan itu bisa tidak datang lagi saudara. Sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Tidak ada pilihan lain saudara. Kita harus menempel kepada pokok anggur saudara. Tidak ada pilihan lain. Boleh katakan di live chat, menempel kepada pokok anggur. Kita harus terhubung dengan pokok anggur. Saudara, yaitu siapa pokok anggur? Dikatakan Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya saudara. Sebab itu kita harus nempel. Tidak ada ranting yang tidak menempel kepada pokok anggur dan kemudian akan berbuah atau berbunga kalau dia sejenis tumbuhan bunga saudara. Sebab itu saudara, apa salah satu implikasi untuk kita menempel? Yaitu ketika kita melekat dengan Tuhan. Dikatakan Mazmur berkata, orang yang tetap terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetap ada sumbernya, tetap ada diairi saudara. Dikatakan mau musim kering, mau musim panas pun terik, kita tetap akan berbuah. Kita harus dekat dengan sumber air, menempel dengan sumbernya saudara. Sebab itu kenapa tidak jemu-jemu kita harus berdoa, kita harus baca firman Allah. Dan bukan sampai di situ, tapi kita mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan saudara. Kita harus terhubung dengan sumbernya, sehingga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk berbuah, untuk diubahkan saudara. Berbuah kalau dengan kata lain saudara, kalau dalam Galatia dikatakan buah-buah roh itu nyata. Apa saudara? Semua itu jelas dikatakan. Artinya bahwa karakter, kehidupan kita itu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, selesai saudara. Orang yang mati adalah orang yang tidak mengalami perubahan, tidak ada progres. Saudara, orang mati dia tidak akan bergerak saudara. Mau ditempeleng, mau diperlakukan apa, tidak saudara. Karena memang sudah selesai. Tidak ada lagi hal yang dia akan perjuangkan untuk berubah. Oh, saya akan lebih baik, saya akan lebih berusaha. Nggak ada, karena sudah mati.
Saudara, ikan pun saudara, kalau ikan sudah mati dia ikut arus. Tapi kalau kita hidup rohani kita melekat dengan sumbernya, saudara, saya percaya mau ada arus seperti apapun kita masih bisa melawan arus. Arus dosa, arus yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, atau membuat kita bukannya karakternya tambah baik malah tambah buruk, saudara. Kan harusnya kita sendiri yang bisa melawan semua arus kehidupan itu dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jika kita ini hidup, jika rohani kita ini hidup, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara, kita perlu untuk berbuah. Tidak ada pilihan yang lain. Caranya kita harus menempel kepada pokok anggur. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan pernah untuk bisa menghasilkan sesuatu. Bahkan dalam firman Allah dicatat dengan jelas, tadi dikatakan bahwa kemudian orangnya bilang begini, pekerjanya bilang, Tuhan jangan tebang dulu. Waktu Tuhan perumpamaannya dikatakan, oh tebang aja karena percuma. Kemudian pekerjanya bilang, jangan dulu, kasih kesempatan. Saya akan pupuk, saya akan airi, saya akan mungkin dibagusin, dicangkul lagi supaya mungkin tahun depan dia bisa berbuah lagi. Artinya bahwa yang pertama melekat dengan sumbernya, terhubung. Yang kedua, kita perlu memperlengkapi hidup kita, saudara. Memperlengkapi hidup kita dengan semua hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberi banyak fasilitas, memberi banyak waktu. Kalau kita tidak ambil itu sebagai kesempatan, mungkin kita tidak dapat kesempatan kedua kali. Setuju boleh katakan amin. Indonesia masih diberi kebebasan boleh beribadah, saudara. Sekalipun kemarin COVID semua online, saudara. Dan ini sudah diberi kesempatan lagi untuk beribadah, ada juga lewat online. Tapi kalau kita selalu merasa tidak ada waktu, tidak ingin datang beribadah, tidak ingin melekat, ya saudara, mungkin kesempatan itu tidak datang dua kali lagi. Ya kan saudara, di negara-negara yang lain mereka sulit untuk beribadah, terbatas sekali untuk datang menghadap Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kita diberi kebebasan. Bapak ibu saudara, ambil kesempatan itu. Mungkin dia katakan dengan kesempatan yang kita ambil, kita pupuk rohani kita, kita tambahkan semangat untuk kita berdoa, untuk baca firman Allah, saudara. Mungkin nanti kita akan dikatakan kita bisa berbuah lagi. Karena apa? Kita mulai melekat lagi dengan Tuhan. Sumbernya, saudara, sebuah pohon kalau dia tertanam, akarnya kuat, dan kemudian ranting-rantingnya itu akan mulai mengeluarkan tunas, mengeluarkan dahan-dahan yang cukup kuat, dan kemudian ada pohonnya menghasilkan buah kalau dia pohon buah-buahan. Kalau bunga, mulai ada kembang-kembang yang bagus, saudara. Karena apa? Perlu dipupuk. Sebab itu kenapa ada orang yang, kenapa sih kita sibuk-sibuk cari Tuhan? Kenapa sih sibuk-sibuk kita berdoa? Atau yang lain, kayak kurang kerjaan. Jadi Kristen cukup dong. Jadi Kristen gitu, nggak usah ekstrim-ekstrim banget. Bukan soal itu, saudara. Kalau kita ingin dipupuk, kalau kita ingin diperlengkapi, kita akan mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh. Bukan hanya menempel, terhubung, tapi akan mengalirkan kasih, mengalirkan dan membawa buah-buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita diubahkan. Dan itu perjuangan. Sampai hari ini pun salah satu target goal saya, yaitu harusnya perubahan-perubahan yang lebih banyak lagi dari yang waktu yang lalu, dari minggu kemarin, dari bulan kemarin. Itu perjuangan, tekad, mati dalam kedagingan, semua kehidupan yang tidak baik, tapi hidup untuk Kristus. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mau berkata, saya mau berbuah? Boleh tulis di live chat, saya mau berbuah. Sama-sama kita tekadkan, saudara, yaitu dengan cara ketika firman Allah kita dengar, lakukan. Firman Allah kita dengar, perlu bertobat, berubah. Itu yang akan membuat hidup kita boleh berbuah. Dan Tuhan boleh berkata bahwa engkau dinikmati, hidupmu menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan. Bapa, meteraikan firman Allah. Kami mau berbuah, kami mau hidup kami dinikmati, supaya kami tidak ditebang, tidak percuma. Dan kami mau memupuk kehidupan rohani kami, supaya kami bertumbuh, berbuah, namamu dimuliakan dan menjadi berkat. Kami terima berkat firman Allah meteraikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dalam berkat pagi. Kita bertemu dalam berkat pagi, dan jangan lupa juga dalam acara Malam Mujizat hari Selasa dan hari Jumat jam 7 malam di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Sampai bertemu dalam hadirat Allah. God bless you.